kasus perundungan di dunia pendidikan semakin meresahkan ya sobat. Untuk meminimalisir perundungan di Kota Tangerang, Kementerian Agama Kota Tangerang mengajak pelajar untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad. Menurut H. Abdurrahman, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Tangerang, dengan berakhlak mulia, generasi muda dapat terhindar dari perilaku negatif. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Apa saja dampak perundungan bagi kehidupan? Dampak perundungan bagi kehidupan itu banyak ya, terutama buat para remaja Gen Z, Gen Alpha ya kan, yang sekarang itu banyak kena mental health, atau ketika dibully mereka tuh langsung kayak ada yang gila, ada yang mentalnya terganggu, atau bahkan sampai ada yang bunuh diri. Yang pertama sangat mengancam kejiwaan si korban, dan yang kedua itu akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam gitu kan, bahkan bisa berujung kepada kematian gitu ya, karena mungkin sangat tertekan gitu ya jiwanya, jadi ada yang bunuh diri gitu kan, melukai diri sendiri lah gitu. Menurut Anda, mengapa saat ini banyak kasus perundungan? Karena remaja saat ini itu sifatnya individualisme atau sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ada temennya yang dibully, ya dia biasa-biasa aja gitu, kayak nggak ngurusin temennya. Terutama dampaknya tuh dari pergaulan, terus kurangnya awasan orang tua terhadap anak-anaknya yang bergaul dengan teman sebayanya mungkin. Kementerian Agama Kota Tangerang mengajak pelajar meneladani akhlak Nabi supaya mereka tidak menjadi pelaku perundungan. Menurut Anda, apakah ajakan tersebut akan menyelesaikan permasalahan perundungan hingga tuntas? Mungkin dengan kita meneladani akhlak Nabi, mungkin itu bisa membantu. Namun kalau menurut aku menyelesaikan secara tuntas sih enggak ya. Soalnya anak zaman sekarang itu ada berbagai macam. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan, ada yang masuk ke dalam hati pelajarannya ataupun tidak gitu loh. Jadi menurut aku sih bagus usulan itu, tapi tidak akan menyelesaikan secara tuntas. Sebenarnya menurut saya belum ya, soalnya kan mungkin harus ada pemahaman lebih dalam lagi, seperti sosialisasi ke anak-anaknya secara langsung supaya mereka lebih mengerti bagaimana dampak buruk dari bullying tersebut. Menurut Anda, apakah hanya akhlak Nabi yang bisa diteladani untuk membebaskan negeri ini dari kasus perundungan? Menurut saya sih itu salah satu contoh yang baik ya, soalnya Nabi kan pasti memiliki akhlak yang baik. Jadi menurut saya salah satu contoh utama untuk meneladani ya perilaku Nabi dulu. Baru mungkin ada contoh-contoh dari orang-orang masa kini yang sifatnya juga bisa diteladani. Menurut saya ya jelas ya, karena Rasulullah itu kan suri tauladannya manusia gitu ya, umatnya manusia. Jadi ketika kita mentauladani sikapnya atau perilaku beliau gitu kan, itu sudah benar. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah perundungan di sekitar kita? Pertama sih ya, kalau menurut aku karena orang yang membuli itu pasti nggak paham agama. Orang yang membuli itu pasti dendam, punya rasa dendam. Nah, sedangkan di dalam Islam itu kan kita nggak boleh ya namanya punya rasa dendam, nggak diajarkan mempunyai rasa dendam. Jadi pemahaman agamanya itu ditambah, Selain itu, pemahaman agamanya ditambah, kita juga butuh didukung oleh siapa? Pertama, oleh yang paling dekat, yaitu orang tua kita. Habis itu teman-temannya juga mendukung dia untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Nah, terus juga masyarakatnya gitu. Pertama mungkin kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya, kayak mengunjungi sekolah-sekolah yang mungkin emang ada beberapa anak-anak yang melakukan bullying, dan memberikan pemahaman bahwa bullying itu emang gak baik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah perundungan hingga akarnya? Kalau menurut aku sih harusnya ada edukasi untuk remaja saat ini ya, baik terutama dari segi pelajaran. Guru dan pelajar itu tuh harus diberi edukasi gitu loh tentang akibat pembuliannya, kayak gitu-gitulah, solusinya apa gitu sih menurut aku. Menurut saya gitu kan, seharusnya negara ini membuat kurikulum yang berlandaskan syariat Islam gitu ya. Kenapa? Karena kan kurikulum ini gitu yang berlandaskan Islam yang akan membangun akidah seseorang itu semakin kuat
gitu ya, karena kan kalau di Islam kan perilaku seperti itu kan tidak boleh gitu ya, apalagi kita sebagai umat Islam gitu. Kita tentu sepakat bahwa meneladani Rasulullah akan menjauhkan kita dari perilaku yang negatif. Masalahnya, susah bagi generasi muda untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Meskipun secara teorinya mereka mengetahui bahwa Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Bagaimana ya Islam memandang persoalan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus bullying atau perundungan di kalangan pelajar di negeri ini memang masih terus terjadi. Jenis perilakunya pun kian memprihatinkan, tak hanya secara verbal namun juga fisik. Bahkan mirisnya, banyak perilaku bullying yang sampai mengarah kepada kriminalitas. Inilah mengapa Kementerian Agama Kota Tangerang pernah mengajak para siswa untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW demi mencegah bullying pada acara penyuluhan pencegahan bullying di sekolah pada akhir tahun lalu. Sejatinya, maraknya kasus bullying di negeri ini tidak lepas dari penerapan sistem kehidupan kapitalisme sekuler, yakni sistem yang hanya berorientasi pada keuntungan materi dan memisahkan urusan kehidupan dengan pengaturan agama. Paham ini kemudian dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Wajar peserta didik tercetak menjadi individu yang liberal, sekuler, yang abai terhadap halal haram. Sedangkan Islam hanya diajarkan seputar ajaran ritual seperti sholat, haji, puasa, dan lain-lain. Hal ini memberi andil maraknya kasus bullying di negeri ini karena peserta didik tidak diberikan pemahaman Islam yang menyeluruh sehingga mampu membentuk kepribadian Islam dalam diri siswa. Peserta didik hanya diberikan teori-teori agama tanpa dibangkitkan pemikirannya tentang hakikat dirinya sebagai seorang hamba yang seharusnya bertakwa kepada Sang Pencipta. Sangat nyata bahwa di bawah penerapan sistem kapitalisme sekuler, negara berlepas tangan terhadap pembentukan kepribadian generasi. Negara tampak setengah hati dengan sekedar memberikan seruan-seruan seperti mengajak pelajar meneladani akhlak Nabi supaya mereka tidak menjadi pelaku perundungan. Di sisi lain, negara tetap menerapkan kurikulum sekuler yang menjadi akar persoalan maraknya perundungan. Betapa tidak, dengan menancapkan sekulerisme di tengah masyarakat, maka setiap perbuatan tentu saja tidak ditimbang berdasarkan syariat Islam, melainkan hawa nafsu belaka. Maka pelajar yang tidak tertancap kepribadian Islam dalam dirinya tentu amat mudah melakukan tindakan bullying sebagai bentuk eksistensi diri atau bahkan pelampiasan atas berbagai persoalan yang terjadi di rumahnya. Demikianlah pembentukan kepribadian Islam dalam pendidikan formal sangat urgen dilakukan. Dan hal ini tentu saja membutuhkan dukungan dari negara. Sejatinya, untuk mewujudkan generasi berkepribadian Islam haruslah dilakukan secara komprehensif dengan menerapkan sistem kehidupan Islam secara kafah. Negara memiliki tanggung jawab atas hal ini. Negara menerapkan sistem pendidikan Islam yang tersistem dengan memadukan 3 peran pokok pembentukan kepribadian generasi, yaitu keluarga, masyarakat, dan negara. Negara wajib memastikan bahwa nilai-nilai Islam telah diadopsi oleh setiap keluarga muslim, sehingga rumah menjadi sekolah pertama pembentukan kepribadian Islam bagi setiap generasi. Maka, ketakwaan individu mutlak wajib diwujudkan. Selain itu, masyarakat juga harus bercorak Islami,
sehingga keluarga-keluarga dengan anggotanya yang bertakwa akan semakin kokoh ketakwaannya dengan adanya masyarakat yang islami. Masyarakat islami adalah masyarakat yang mengamalkan Islam dalam setiap bentuk interaksinya dan aktif melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab sejatinya corak masyarakat dalam Islam tidak individualis, melainkan saling peduli untuk menjaga tegaknya syariat Islam dalam kehidupan. Tak hanya itu, negara akan hadir sebagai benteng terakhir dalam menjaga kepribadian Islam bagi individu rakyatnya. Jadi, secara praktis, negara akan menerapkan syariat Islam secara totalitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan dirancang berbasis akidah, sehingga peserta didik paham hakikat dirinya untuk apa dia diciptakan, mau apa hidup di dunia, dan akan kemana setelah nanti dia meninggalkan dunia ini. Tak hanya itu, negara juga mengatur media agar jauh dari konten rusak dan merusak yang bertentangan dengan Islam. Adegan-adegan kekerasan yang dapat menginspirasi pelajar untuk mengikutinya tentu akan diberantas oleh negara. Selain itu, negara juga akan melakukan tindakan kuratif, yakni menerapkan aturan tegas dan sistem sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku kriminal. Pelaku kriminal dimaksud adalah setiap individu masyarakat yang melakukan keharuman atau bermaksiat, termasuk pelaku perundungan. Tidak pandang bulu, meski berstatus pelajar, jika melakukan perundungan tentu akan diberikan sanksi tegas oleh negara. Karena Islam memandang bahwa setiap individu yang sudah mencapai usia balik, maka sudah terkena taklif hukum syariat. Sungguh, penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Karena hanya dengan adanya khilafah, generasi muslim akan terjaga dari segala perilaku rusak dan merusak. Karena khilafah akan mampu menerapkan sistem Islam yang komprehensif dan pasti mampu mewujudkan kepribadian Islam. Wallahu a'lam bishawab.